Halo, bertemu kembali dengan saya di dalam kita melanjutkan pelajaran kita sebelumnya, yaitu membuat denah sederhana menggunakan Revit. Sekarang part 2. Nah, kita sudah menyelesaikan denah kita sampai sejauh ini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan dengan mengecek terlebih dahulu di elevation kita. Mari kita cek di elevation source. Nah, di sini nampak bahwa tembok kita itu belum sejajar dengan kolom yang kita gunakan. Nah, selanjutnya maka dari sini kita kembali ke level 1, kita klik salah satu tembok, kemudian kita klik kanan, select all intents visible in view untuk mengklik semua tembok, dan kemudian di sini kita pilih base constraint-nya level 1, kemudian top constraint-nya kita pilih level 2. Kemudian kita coba kembali cek di elevation source. Nah, sudah berada pada tinggi yang seharusnya. Oke, baik, ini sudah terselesaikan. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan pintu, ya. Caranya dengan kita ke menu architecture, lalu kita pilih door. Nah, di sini kita akan menggunakan, misalkan kita memakai wooden door atau pintu kayu dengan ukuran 90, lebarnya 210, tingginya. Kita klik. Nah, kemudian kita letakkan di mana kita mau meletakkan pintu tersebut. Misalkan kita taruhnya di sini. Perhatikan ya, jangan ada pintu yang masuk ke dalam tembok, ke dalam kolom ya. Kalau masuk ke dalam kolom maka dia akan berubah menjadi orange ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau dia tarik ini sendiri berarti ini udah betul. Kemudian kita letakkan lagi misalnya di sebelah sini. Ya, selanjutnya kita letakkan lagi di sebelah sini. Kalau bisa jangan sejajar ini ya, karena kalau menurut ini kurang bagus ya, secara sirkulasi pun kayaknya kurang bagus gitu ya, dan secara penampakan pun kurang nyaman dilihat. Oke, baik, nah seperti ini. Kemudian kita sesuaikan ke arah mana pintu ini. Di skip dulu kali, kita klik dulu. Nah, kalau ini harusnya ke dalam, maka kita klik ke dalam. Oke, kalau ini dia juga sama, kita klik vertikal. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian WC kita gunakan kembali ke architecture, lalu door. Kita pilih door yang 70 cm saja, 70 kali 210, lalu kita letakkan di sini. Oke, kalau sudah kita klik dulu. Oke, skip dulu 2 kali, baru setelah itu kita klikkan horizontal ya, seperti ini. Nah, jadi hasilnya begini ya. Nah, biasanya kan di sini ada garis ya, jadi kita bisa tambahkan saja model lain ya. Kita tambahkan model lain, kita klik, kita tambahkan, karena biasanya garisnya kan di dalam ya posisinya ya, seperti ini. Kemudian
skip 2 kali. Lalu di bagian mana lagi? Misalkan di bagian sini. Di bagian sini biasanya kan ini ada garis di sini. Jadi kita tambahkan pula seperti ini. Skip 2 kali. Nah, oke, kalau sudah, oh ya, ini bagian ini juga kita tambahkan dengan model lain. Terus tambahkan sebelah sini ke sini. Oke. Nah, untuk pintu kita sudah selesai. Kita bisa cek di 3D ya, 3D view. Ini kita klik tanda tambahnya, kemudian kita klik 2 kali, klik 2 kali. Nah, seperti ini dia ya, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ini di softnya seperti ini ya. Oke, kita sudah memiliki 3 view ya. Jadi level 1 itu Dena, shot itu tadi tampak depan 3D. Nah, sekarang kita kembali ke level 1 ini, kita klik. Nah, di sini kita mau menambahkan lagi yang namanya jendela ya. Oke, kita tambahkan jendela dengan architecture window. Lalu di sini double window-nya adalah 120 kali 120. Artinya lebar totalnya 120, tingginya 120. Misalkan kita mau dia di tengah-tengah sini, maka kita bisa mengklik dengan bantuan garis ini. Ya, ini ada tengahnya. Kita klik saja seperti ini. Oke, tekan skip 2 kali. Kita mau misalkan arah daripada ininya adalah keluar seperti ini. Nah, jadi dia arahnya nanti keluar ya. Lalu untuk di sebelah sini bisa kita tambahkan lagi, misalnya dengan cara yang sama, klik window, level. Nah, misalkan di sini kita mau dia lebih ke atas gitu ya. Jadi window-nya tetap 120, tapi tingginya misalkan hanya 80 cm. Nah, jadi ini bisa kita edit ya, kita edit karena dia di dapur ya, di rumah makan. Ini nanti mau kita fungsikan misalkan sebagai meja pantry, sehingga dia langkah lebih baik kalau ambang bawahnya dia lebih tinggi gitu ya. Ya, kemudian kita ganti duplikat dengan menduplikatkan lebarnya tetap 120 double window, tapi di sini tingginya kita ganti misalkan menjadi 90 seperti itu. Ininya kita buang. Oke. Nah, di sini kita ubah height-nya adalah bukan 120 tapi 90. Kemudian white-nya tetap. Oke, kalau sudah oke. Nah, baru setelah itu kita memasukkan posisinya di mana. Kita cari tengahnya ya. Nah, misalkan di sini klik. Nah, skip 2 kali. Lalu kita klik, kita tarik, kita klipkan ke atas seperti ini. Oke. Nah, sekarang selanjutnya adalah di sebelah sini. Mari sebelumnya bisa kita cek di 3D dulu bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini.
kita cek kembali di passwordnya atau di tampak belakang ya, karena dia ada berarti ini loh kalau begini. Nah, nampak bahwa yang ini lebih ke bawah, yang ini kita bisa cek dia 210 ya, berarti sebenarnya ini pun bisa kita samakan dengan 210 saja biar sama ya. Oke ya, jadi demikian cara kita kalau kita mau menambahkan jendela ya. Kemudian misalkan tadi kan dia diturunkan ya, diturunkan tingginya. Sekarang bagaimana kalau misalkan tingginya kita tambah ke bawah gitu ya. Caranya kita klik lagi architecture window, misalkan kita tetap pakai yang 120 kali 120 saja, lalu kita edit type. Kita mau mengganti yang 120 tingginya menjadi 150 misalnya ya. Jadi kita duplikat dulu yang ada, lalu kita ganti di sini 120 kali 150. Oke ya. Kemudian white-nya tetap, tapi height-nya kita ganti menjadi 150. Oke ya, sekarang kita menggunakan double window dengan nama 120 kali 150. Nah, kita letakkan di tengah-tengahnya ya. Kita ya. Kemudian mari kita cek kembali di elevation kita ke soft ya. Nah, di sini kelihatan bahwa gambar kita tidak sama. Sekarang kita klik ini. Di sini height-nya adalah 210, sementara kalau yang ini 240. Jadi kita turunkan biar sama menjadi 210. Nah, sudah sama ya secara ukuran. Oke, mari kita cek di 3D-nya seperti apa. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian misalkan kita mau menambahkan seperti angin-angin misalnya, atau sejenis jendela tapi jendelanya kecil di atasnya. Adalah kita akan mengklik kembali architecture, kemudian window, kita cari yang double window, yang satu ya, yang single window misalnya salah satu ini. Lalu di sini kita edit type. Nah, kita ganti ukurannya. Yang white-nya misalkan dia 60 tetap kita pakai. Terus kita duplikat dulu ya. Kita duplikat. Jadi namanya adalah ukurannya, lebarnya kita misalnya tetap pakai 60, tetapi tingginya hanya 40. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita memasukkan white-nya tetap 60, terus tingginya kita ganti menjadi 40. Oke, selanjutnya kita letakkan saja di klik window, lalu kita klik di sini misalnya ya. Nah, sekarang kita mau cek
di skip dulu 2 kali, kita cek lagi di sort ya. Nah ini ya, sementara tadi kita maunya dia ke sebelah sini. Ini kita naikkan dulu, berarti kalau ini dia di stop height-nya 210, sedangkan ini 40, berarti dia kita tambahkan jadi 250. Jadi ini kita klik, posisinya adalah di 250, enter. Oke, setelah itu baru kita move kita bawa ke sini ya, sesuai dengan ininya dia posisinya di sini. Nah, ini artinya bahwa garisnya itu ada termasuk ke dalam garis yang lain ya. Ini kita skip dulu, lalu ini kita naikkan kembali supaya dia ukurannya pas ya. Oke. Ya, seperti ini. Oke, untuk di bagian sebelahnya kita cukup menggunakan mirror ya, lalu kita klik draw axis, mirror draw axisnya kita klik seperti ini, lalu klik ke atasnya. Nah, jadi seperti ini. Kita cek kembali wireframe kita matikan, kita pakai yang consistent color atau yang realistic. Nah, seperti ini hasilnya. Bila kita ingin posisinya ngepas di tengah, bisa kita paskan dengan cara kita bukan saja seperti ini. Nah, kemudian ini kita paskan dengan cara kita klik posisi tengahnya di mana. Ya, atau bila kurang ini kita pakai lagi, yang kita mirror adalah yang sudah benar-benar sudah sesuai. Nah, mirror seperti itu. Oke. Nah, sudah selesai ya. Jadi demikian kalau kita mau menambahkan di bagian atasnya ya. Kemudian misalkan ada lagi model lain adalah misalnya kita mau melubanginya. Caranya adalah kita ke 3D dulu. Nah, kita klik salah satu tembok ini. Misalkan di bagian atas dari dinding ini kita mau beri pelubang ya, kita mau beri pelubang. Caranya ini kita pilih dulu tembok ini, berarti akan kita pilih, lalu kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kita ke sort ya, kita ke sort. Nah, di sini kita akan membuat pelubangnya menggunakan ini rectangle ya. Kita gunakan rectangle, lalu kita buat misalkan dari arah sini dulu begini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita cek dulu ukurannya begini ya. Ini 22, sini 20 saja biar ngepas. Lalu di sini 38. Sementara tadi ini tingginya adalah 40.
ya berarti ini kita naikin lagi menjadi 40. Ya, kalau sudah, ini kita klik dulu finish ya. Kemudian bisa kita atur kembali, misalkan ini harusnya dia lepas di ambang bawahnya gitu ya. Kita kembali klik 2 kali. Nah, di sini kita atur. Kalau ini 40 lebarnya tadi ya, terus ini kita blok, lalu kita coba bukan ke bawah. Paling tidak ada jarak ya. Nah, seperti ini sudah. Kalau sudah, oke. Nah, misalkan ya, misalkan ini mau kita copy, caranya sama ya. Kita klik dulu, lalu copy lagi 2 kali, ini kita blok. Caranya adalah dengan kita mengklik ini dari sini ya, lalu kita copy atau kita mirrorkan ya. Kita gunakan perintah copy, kita blok, lalu kita copy, kita kopikan ke sini dengan memperhatikan garis kuning ini sebagai pink ini sebagai penandanya ya. Oke, kalau sudah diklik, nah seperti ini. Lalu kita copy lagi, kita bawa ke tengah-tengahnya, diklik ya. Oke, sekarang kita lihat di 3D nya seperti apa. Jangan lupa untuk mencontreng supaya kita selesai, artinya kita selesai nih tahapan ini. Nah, seperti ini. Jadi demikian untuk kita menambahkan pintu dan jendela. Untuk selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Salam dan bahagia.